Halo, selamat datang di channel ini. Semoga keadaan kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas 7 fakta menarik di balik Olimpiade Tokyo 2020 yang perlu kamu ketahui. Olimpiade Tokyo 2020 yang berlangsung sejak tanggal 23 Juli 2021 yang lalu merupakan ajang olahraga internasional yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Tahun ini, Olimpiade Tokyo 2020 akan diselenggarakan hingga tanggal 9 Agustus 2021 sebagai ajang olahraga terbesar di dunia. Olimpiade ini selalu diikuti oleh ribuan atlet yang berasal dari berbagai belahan negara di seluruh dunia. Meskipun saat ini situasi masih berstatus pandemi COVID-19, ternyata tetap ada loh fakta-fakta menarik di balik penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 ini. Dilansir dari kapanlagi.com pada Rabu, 4 Agustus, terdapat 7 fakta menarik dari penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 ini. Penasaran apa saja 7 fakta menarik tersebut? Simak ulasan selengkapnya di bawah ini. 1. Ditunda setahun akibat pandemi. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, mengapa nama Olimpiade ini masih Olimpiade Tokyo 2020 padahal tahun ini adalah tahun 2021. Hal ini dikarenakan Olimpiade Tokyo ini awalnya akan diselenggarakan pada 24 Juli hingga 9 Agustus 2020 lalu di Tokyo, Jepang. Namun, karena situasi pandemi dan angka kasus COVID-19 yang kian meningkat, mengharuskan penyelenggaraan lomba bergengsi ini diundur selama 1 tahun lamanya, menunggu redanya tingkat penularan virus COVID-19. Selain itu, melalui sebuah survei yang dilakukan di Jepang pada 21 Juni 2020, sebanyak 62% responden memilih Olimpiade Tokyo 2020 untuk ditunda atau dibatalkan sementara, dikutip dari kapanlagi.com. Meski begitu, para komite Olimpiade Tokyo memutuskan untuk tetap memakai nama resmi Olympic Games Tokyo 2020 dan juga menggunakan atribusi 2020 yang telah diproduksi di tahun sebelumnya. Menghabiskan dana terbesar sepanjang sejarah Olimpiade. Pembengkakan biaya dari penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 ini disebabkan karena adanya COVID-19 dan penundaan selama 1 tahun. Besaran dana yang awalnya diperkirakan hanya sekitar $7 Amerika dan 60 sen miliar, jadi membengkak hingga $12,6 miliar Amerika di tahun 2020. Tak hanya itu, adanya penundaan selama setahun juga menyebabkan bertambahnya biaya sebesar $2,8 miliar Amerika. Sehingga, keseluruhan biaya untuk penyelenggaraan Olimpiade ini mencapai $15,4 miliar Amerika. Hal inilah yang menyebabkan Olimpiade Tokyo 2020 menjadi Olimpiade yang menghabiskan dana terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan Olimpiade. Dari tahun ke tahun diikuti oleh lebih dari 200 negara. Ajang olahraga ini ternyata diikuti oleh 11.500 peserta yang berasal dari 206 negara di seluruh dunia, dilansir dari laman NBC Sports. Amerika Serikat, Korea Selatan, Tiongkok, bahkan Indonesia mengikuti ajang olahraga terbesar ini. Saat ini, Tiongkok menjadi negara yang memimpin hasil klasemen, kemudian diikuti oleh Amerika Serikat di posisi kedua dan Jepang di posisi ketiga. Indonesia sendiri menempati posisi ke-35 dengan perolehan 1 medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Dikutip dari kapanlagi.com. 4. Medali daur ulang. Siapa sangka medali bagi pemenang
Olimpiade ini terbuat dari barang-barang bekas yang berasal dari para penduduk Jepang dan didaur ulang hingga menjadi medali yang diterima oleh para atlet. Hal tersebut benar adanya. Faktanya, pada tahun 2017, pemerintah Jepang meminta masyarakat untuk mendonasikan barang-barang elektronik mereka yang sudah tak digunakan lagi. Sebanyak 5.000 medali emas, perak, dan perunggu didaur ulang dari limbah elektronik tersebut, yang mencakup baterai bekas, hingga telepon seluler. Tak hanya medali, ternyata pemerintah Jepang juga menggunakan bahan daur ulang tersebut untuk pembuatan tempat tidur, seragam, bahkan podium. Kemenangan 5 cabang olahraga, cabur, baru fakta yang satu ini tak kalah menarik. Ternyata, terdapat sejumlah cabur baru di dalamnya. Awalnya, Olimpiade ini hanya memiliki 28 cabang olahraga, lalu pada tahun ini, pihak penyelenggara Olimpiade memperkenalkan 5 cabang olahraga baru yang terdiri dari karate, selancar, skateboarding, baseball softball, dan panjat dinding. Di antara cabang olahraga baru yang diperlombakan, salah satunya yakni selancar, diikuti oleh satu atlet Indonesia, yakni Rio Wada yang memainkan nomor man. Shortboard 6 tidak memiliki penonton karena situasi saat ini masih di tengah pandemi COVID-19, maka penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 ini tidak memiliki penonton. Hal ini juga didukung dari keadaan kota Tokyo yang merupakan pusat penyelenggaraan sebagian besar perlombaan, memasuki keadaan darurat pada Senin, 12/7, yang lalu, dikutip dari laman resmi Olympics. Akibatnya, para panitia dan pemerintah Jepang akhirnya memutuskan peniadaan penonton baik domestik maupun mancanegara untuk mengurangi kekhawatiran publik setelah meluasnya kabar tentang potensi penyebaran virus COVID-19 sendiri. 7 menjadikan kondom sebagai souvenir fakta yang terakhir bisa dibilang cukup unik dari fakta-fakta sebelumnya. Meskipun tahun ini pihak penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020 tidak mengizinkan para pesertanya melakukan hubungan seksual, tetapi pihak penyelenggara tetap menyiapkan sebanyak 160.000 kondom bagi para atlet yang bertanding. Hal ini ternyata sudah menjadi tradisi sejak tahun 1988 untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hubungan seksual yang sehat. Untuk tahun ini, pihak penyelenggara sendiri dengan tegas menyatakan bahwa kondom yang telah disiapkan hanya akan dibagikan pada saat para atlet akan pulang ke negaranya masing-masing. Demikian, jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe. Terima kasih.